Menteri Sosial Khofifah Indar mengatakan pemerintah melalui kementeriannya telah menggelontorkan anggaran senilai 2,3 miliar warganya. Menurutno dan Menlu Malaysia sudah berkomunikasi terkait pentingnya reunifikasi itu, katanya. Dalam upaya mengumpulkan para pengungsi dengan kerabat dan keluarga mereka, pemerintah Indonesia menyiapkan bantuan untuk menampung para pengungsi tersebut selama 1 tahun. Keputusan pemerintah, mereka disiapkan di sini untuk 1 tahun. Kita akan membuat format terbaik, yang paling utama adalah jangan sampai mereka terpisah dari keluarganya, tambahnya. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pemerintah Indonesia siap membantu dan mencukupi kebutuhan para pengungsi Rohingya selama di tanah air. Kita, pemerintah, sudah keluarkan APBN untuk itu dan sudah saya perintahkan ke Mensos, BNPB dan semuanya, Pemda ikut menangani, masyarakat juga membantu, kata Wapres. Beda hal dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki anggaran untuk membiayai penampungan para pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke NKRI. Namun, keputusan untuk tak mengurus para pengungsi itu bukan berarti menjadi tak ada, sebab kata Mahfud, Konstitusi Indonesia menjunjung tinggi kemanusiaan, dan mengungkapkan prinsip diplomasi kemanusiaan. Oleh sebab itu ditampung dulu sementara. Di mana nanti penampungan kalau ada yang agak lebih lama, dan anggarannya dari mana? Ini kan juga enggak ada di APBN, enggak ada di Pemda, dia masuk ke daerah-daerah Pemda enggak punya anggaran, tutur Mahfud saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Oleh sebab itu, dalam mengatasi persoalan pendanaan dan lokasi penampungan sementara, Mahfud mengaku tengah menggalang para pemimpin daerah yang menjadi tujuan para bersandar para pengungsi Rohingya untuk menggelar rapat Forkopimda. Itu Aceh, Sumatera Utara, dan Riau untuk rapat Forkopimda, mencari tempat sementara dan harus betul-betul sementara demi kemanusiaan. Tapi kemanusiaan kita juga harus perhatian kepentingan nasional kita, karena kepentingan nasional kita juga banyak manusia-manusia yang menderita, ucap Mahfud. Mahfud pun menekankan, penampungan bagi para pengungsi itu harus bersifat sementara karena Indonesia tidak menjadi negara yang menandatangani ratifikasi United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR. Maka, menurut Mahfud sebetulnya tidak ada tanggung jawab bagi Indonesia menampung pengungsi Rohingya. Nah, Indonesia tidak menandatangani itu. Sebenarnya berhak membuang dia. Indonesia berhak mengusir, menurut hukum internasional. Tapi diplomasi Indonesia adalah diplomasi kemanusiaan, sehingga semua yang datang ditampung. Ini sudah bertahun-tahun malah bertambah terus, kata Mahfud. Mahfud mengakui, sebetulnya sudah ada suara-suara negatif di tengah masyarakat yang menjadi tempat tujuan para pengungsi Rohingya. Maka, ia memastikan, sewaktu-waktu bisa saja pemerintah Indonesia memutuskan para pengungsi itu pulang ke negaranya. Yang sekarang ini masyarakat lokalnya sudah mulai protes, Pak kami juga miskin kenapa tampung orang dikasih ini itu dan seterusnya. Kita katakan ini tugas kemanusiaan negara, ungkap Mahfud. Pokoknya pemerintah sikapnya tetap sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah tidak terikat, tapi konstitusi kita menganut kemanusiaan. Oleh sebab itu ditampung dulu sementara, tegasnya. Dari pemerintah pusat gelontorkan dana sebesar 2,3 miliar pada tahun 2015 untuk pengungsi di Aceh. Mahfud MD Plan dan Pemda Aceh sudah membiayai pengungsi sebesar 100 juta per bulan dalam waktu sebulan hanya untuk 70 pengungsi. Belakangan Pemda Sumatera Utara juga mengeluh dan mendesak UNHCR untuk segera menyelesaikan permasalahan pengungsi yang ada di Sumatera Utara. Pemda Sumatera Utara tidak cukup anggaran untuk membiayai pengungsi. Berikut penuturan dari Ketua DPRD Sumatera Utara. Masalah kemanusiaan, kita kan menolak namanya
pengungsi itu kan tidak manusiawi. Tetapi Sumatera Utara ini kan kita tidak mampu untuk menampung yang namanya pengungsi. Pertama soal anggaran pun kita kemampuan kita tidak ada. Nah, ini maka kita mintakan kepada pusat supaya ini langsung ditangani secara maksimal. Pertama, cegahlah mereka masuk kemari. Nah, jangan menjadi beban yang sangat berat mengakibatkan nanti ini kondisi makin tidak baik. Nah, bukanlah serat manusia tadi kita memang membantu mereka. Nah, tapi kita sendiri pun kemampuan kita terbatas. Nah, itu maka kita harapkan UNHCR sendiri, ya pusat, itu harus tuntas melaksanakan ini. Masyarakat semakin resah dengan adanya imigran gelap yang terus-menerus mendamparkan diri ke Indonesia. Jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus dikhawatirkan akan adanya tindakan dari warga lokal untuk menghalau etnis Rohingya yang masuk ke perairan Indonesia. Jika warga sudah turun tangan akan repot akibatnya. Jadi pemerintah cepatlah selesaikan dan jangan membiarkan terus-menerus keresahan yang terjadi di masyarakat.